Saya juga nggak sempat pikir bahwa itu setrum, saya pegang. Seorang warga di Ciracas, Jakarta Timur dibuat bergidik saat berada di kamar mandi rumahnya. Tidak hanya tertimpa puing plafon, ia juga menemukan ular sepanjang 3,5 meter. Peristiwa yang terjadi tanggal 1 Januari kemarin membuatnya terkejut bukan kepala dan segera keluar dari kamar mandi. Korban pun langsung melaporkannya pada petugas damkar. Sebanyak 1 unit mobil beserta 5 personel datang ke lokasi. Petugas damkar berusaha menggapai ular tersebut dengan sebuah tongkat capit. Setelah bekerja beberapa saat, petugas berhasil mengevakuasi ular berukuran besar itu. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Sebuah tiang listrik di Jalan Setia Pasar 3 Kabupaten Deli Serdang tiba-tiba tumbang dan menimpa seorang pengendara sepeda motor. Awalnya warga sempat ingin langsung mengevakuasi tubuh korban yang bernama Supriyadi. Namun urung dilakukan karena mereka takut akan aliran listrik yang masih menyala. Naas, Supriyadi pun dinyatakan tewas di lokasi kejadian. Sebelumnya, hujan deras dan angin kencang melanda kota Medan dan Deli Serdang, Sumatera Utara. Luka bakar yang disebabkan sengatan listrik lebih berbahaya daripada luka bakar lainnya, karena luka yang terlihat di permukaan seringkali tidak menggambarkan kondisi korban sebenarnya. Berat atau ringannya kerusakan organ akibat sengatan listrik dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti berapa lama kontak dengan arus listrik, seberapa kuat arus listrik, dan penyebaran aliran listrik di dalam tubuh. Nasib naas menimpa pemuda di Bekasi. Bermaksud ingin mendapatkan uang, justru tewas menegang nyawa. Kejadian bermula saat Anin dan saudaranya Reno bermaksud membantu pekerjaan di sebuah tempat cuci motor. Namun saat bekerja membersihkan kendaraan, diduga terjadi korsleting listrik pada mesin air. Naas, mereka tersengat listrik saat ingin mematikan saklar. Anin tidak menyangka jika hari itu adalah saat terakhir dirinya bertemu dengan sang sepupu. Bukan dari jam berapa, Bang? 9 tadi. Kemana ya? Sore itu Anin seperti biasa berkumpul dengan teman-temannya. Mereka hanya ingin menghabiskan waktu sembari menunggu rezeki datang. Lu kebantuin lah. Hah? Kebantuin rame banget kayaknya. Bener nih. Iya. Nggak ngapa-ngapain. Oke. Itu Makasih temen lu banget capek nih. banget tuh. Ini dia dari tadi nggak berhenti. Capek ya. Lu kebantu ya? Boleh Bang. Iya. Tak berapa lama, Reno sepupunya pun datang. Entah kenapa, Anin merasa ingin berlama-lama di tempat cuci steam itu. Ditambah lagi, saat itu ada beberapa kendaraan yang tengah menunggu untuk dicuci. Anin dan Reno pun menawarkan diri untuk membantu, karena hasilnya pun lumayan untuk menambah uang saku. Mau gue bantuin nggak? Boleh. Apa? Lagi nongkrong ya sambil nunggu cucian juga. Gitu. Serabutan kan, saya juga serabutan di situ. Kadang-kadang kalau ada yang dikerjain, kalau enggak ya enggak kan. Kopi dulu ya. Ya udah, oke dulu ya. Selama gua. Serah terima nih. Tanpa ada firasat sedikit pun, mereka langsung bergegas mencuci kendaraan itu. Ya, pekerjaan ini sering mereka lakukan saat mengisi waktu luang. Awalnya, semua berjalan biasa saja, sampai Anin menyadari jika mesin air yang tengah beroperasi mengeluarkan kepulan asap. Dia lagi nyuci sepeda, terus tiba-tiba ya dari mama airnya itu nyala, keluar asap. Takut sesuatu yang tidak diinginkan terjadi, Anin pun meminta Reno untuk mematikan saklar yang posisinya memang lebih dekat. Tolong matiin, Ren. Reno yang awalnya tidak menyadari langsung bergegas menuruti perintah Anin. Tolong, Ren. Keluar asap. Sayang, belum sempat mematikan saklar, Reno terpleset dan terjatuh. Saya yang lihat di pam airnya itu ada asap warna hitam, terus saya bilang sama dia, cuma saya bilang, "No, matiin itunya kontak buat
setrumnya biar nggak aktif, nggak kecandak, sudah kepleset. Mirisnya lagi, stik besi penyemprot yang sedang Reno pegang mengeluarkan air. Akibatnya Reno tersengat listrik. Ternyata aliran listrik ke tubuh Reno cukup tinggi hingga membuatnya kejang tak berdaya. Anin semakin terkejut melihat kondisi Reno yang tergeletak tak berdaya. Ia pun langsung menghampiri Reno untuk memberikan pertolongan. Tapi naas, Anin yang ingin menyingkirkan stik besi penyemprot air dari tubuh Reno malah ikut terempas akibat sambaran listrik yang mengalir ke tubuhnya. Saya lari. Saya juga nggak sempat pikir bahwa itu setrum, saya pegang, saya juga mental ke sebelah sana. Ya Tuhan, bagaimana ini? Tak terbayangkan apa yang harus mereka rasakan saat itu. Sama sekali, udah nggak bisa ngomong sama sekali. Pandangan juga cuma udah fokus, cuma bisa ngelirik orang, mata cuma udah bisa ngelirik orang doang, kanan kiri. Bahkan Anin merasa saat itu adalah saatnya ia kembali menghadap ke Sang Pencipta. Dada nyesek, ya napas juga udah tinggal di tenggorokan, ya udah sempat ya udah kayaknya udah enggak nih berdua. Tolong, matiin saklar, tolong. Meski rasa sakit sangat kuat dirasa oleh tubuhnya, Anin mencoba meminta pertolongan pada orang sekitar. Tolong, matiin saklar, tolong, matiin saklar, tolong, disetrum, tolong. Kebetulan saat itu ada sang ayah berada di sekitar lokasi kejadian. Tolong bang, disetrum bang. Sang ayah pun langsung mematikan saklar mesin air untuk menghentikan aliran listrik. Seketika ada harapan bagi Anin. Ia mencoba menguatkan dirinya sendiri untuk mampu berdiri. Setelah dimatiin kontak itu kan saya langsung sadar, napas saya juga stabil ya. Saya juga geser ke kanan. Baru yang lain pada berani megang si korban. Ren, kamu nggak apa-apa Ren? Kuat Ren. Reno bisa Reno. Anin sangat yakin jika sang sepupu masih memiliki harapan hidup sama seperti dirinya. Reno bisa Reno. Sayang, takdir berkata lain. Saat perjalanan menuju rumah sakit, tiba-tiba saja kondisi Reno semakin lemah dan tak berdaya. Kamu kuatkan Reno. Reno bangun Reno. Reno bangun. Ren, lu gak apa-apa kan, lu sehat Ren. Ren bangun Ren. Pas nyampe saya mau ke rumah sakit, di pertengahan rumah sakit udah nggak ada. Denyut nadinya udah nggak ada. Denyut nadi saya kan lihat di sini udah nggak gerak, di jantung juga saya pegang di dia nggak gerak. Ren, lu bisa kan Ren? Anin pun mencoba membantu Reno agar mampu bertahan dan dapat melewati cobaan ini. Ren, semangat Ren. Sayang, semua usahanya sia-sia karena Tuhan lebih menyayangi Reno. Ayo Ren, bangun Ren. Reno! Anin harus menelan pahitnya kenyataan jika sang sepupu pergi untuk selamanya. Sedih sih. Sedihnya tuh dalam hati gagal nolongin saudara. Apa yang bisa nggak ketolong gitu. Peristiwa ini tidak hanya meninggalkan bekas luka pada seberapa bagian tubuh Anin, namun juga rasa trauma yang mendalam. Reno yang merupakan kerabat dekatnya harus meregang nyawa di hadapannya. Hingga saat ini, Anin masih tidak percaya kejadian itu menimpa dirinya. Bahkan ia sering menyalahkan dirinya sendiri karena tak mampu menolong sang sepupu saat itu. Kayak ingat-ingat gitu, kadang-kadang kalau di rumah ya, sendiri gitu, kadang-kadang suka kaget, suka masih kepikiran, ya Allah, apa nggak itu nggak ketolong, cuma kayak gitu-gitu doang. Namun di satu sisi, ia tetap bersyukur memiliki keluarga yang terus mendampingi dirinya untuk dapat melewati hari-hari yang cukup berat dalam belajar menerima kenyataan.